Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Putri Amelia. Dan saya Apriliana. Di sini saya akan menerangkan tentang pengenalan komputer dan pengolahan data dengan komputer. Siji, berapa jenis komputer? Sebutkan. Jenis komputer ada 5. Yang pertama, jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang kedua, jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang ketiga, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang keempat, jenis komputer berdasarkan penggunaannya. Yang kelima, jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Loro, sebutkan jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Jelaskan dan beri contoh. Jenis komputer berdasarkan yang diolah iku enek telu. Sing kesiji, komputer analog adalah komputer yang digunakan untuk menerima signal analog. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan keadaan. Contohnya, pengecekan suhu, menghitung aliran BBM pada SPBU. Yang kedua, komputer digital. Komputer ini adalah komputer yang sering kita gunakan untuk sehari-hari. Contoh dari komputer ini adalah desktop, laptop, netbook, server, dan lain-lain. Yang ketiga, komputer hibrid. Komputer hibrid adalah komputer yang memiliki kemampuan lebih dari komputer analog maupun komputer digital. Komputer ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Lah, aku nek kene pengen takok, mau pas dijelasno Pak Agus aku ora paham. Apa sih jenis komputer berdasarkan prosesornya? Siji, superkomputer mesin ini dapat menganalisis dan memvisualisasikan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Loro, mainframe disediakan untuk banyak pengguna multi-user dan setiap pengguna dapat menggunakan program yang berbeda saat yang sama, multitasking. Telu, mini komputer sebenarnya adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Bedanya, kalau mainframe dapat memiliki ribuan mainframe, komputer mini lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Papat, mikrokomputer adalah interaksi antara mikroprosesor dengan memori utama dan antara muka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Oh, lah aku saiki pengen takok eneh, aku mau yo gak paham. Sing komputer berdasarkan bentuk fisiknya iku sing koyo piye sih? Tower biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja karena ukurannya yang relatif sehingga memenuhi meja. Desktop adalah komputer yang ukuran sedikit lebih kecil dari tower tapi biasanya diletakkan di atas meja. Portable adalah komputer yang ukuran sedikit lebih kecil dari desktop karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak sehingga bisa dibawa kemana-mana. Notebook adalah komputer yang ukurannya sebesar buku catatan. Subnotebook adalah komputer yang ukuran ada di antara komputer, notebook, dan phantom. Phantom adalah komputer yang dapat digenggam karena ukurannya yang sangat kecil, kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan kaset video beta. Sebutkan dan jelaskan komputer berdasarkan penggunaannya. Komputer berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, komputer untuk tujuan umum. Komputer ini digunakan secara umum. Komputer ini biasanya digunakan untuk mengetik, mengolah data, perhitungan, mengolah data grafis, mengolah database, dan lain-lain. Yang kedua, komputer untuk tujuan khusus. Komputer ini digunakan secara khusus dan satu fungsi saja. Contohnya komputer server
PC router atau terminal DAM. Lah aku iki mau takok meneh. Jelasno ndang komputer berdasarkan skala kemampuannya iku sing koyo piye? Small scale komputer memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil seperti komputer desktop. Medium scale komputer merupakan komputer yang biasanya melayani penggunanya pada DOM terminal. Large scale komputer merupakan komputer mainframe yang dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Apa perbedaan dari komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid? Lek komputer analog iku komputer sing digunakan untuk menerima signal analog. Komputer ini juga digunakan untuk mengecek data yang tidak berbentuk angka. Biasanya komputer ini digunakan untuk mempresentasikan keadaan. Contohnya pengecekan suhu dan penghitungan aliran BBM pada SPBU. Yang kedua, komputer digital. Komputer ini yang sering kita pakai untuk aktivitas sehari-hari. Dan CPU sentral atau Central Processing Unit adalah inti dari elemen komputer digital. Contohnya desktop, laptop, netbook, server, dan lain-lain. Yang ketiga, komputer hibrid. Komputer hibrid adalah komputer yang memiliki kemampuan lebih dari komputer analog dan komputer digital. Sifatnya, komputer ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.